أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المؤمنين وجواد المسلمين رحمكم الله. رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم جده يا سلامه وكرمه ومحبته وتعظيما. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد موسما للخيرات وجعل لنا مال على جميع العبادات وزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وهو العيد المبارك أهل الله به لكم الطعام وحرم الصيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan kumandang takbir, tahlil dan tahmid yang telah menggema sejak malam tadi, maka berarti satu pertanda telah berakhirnya bulan Ramadan. Pada pagi hari ini kita semua kaum muslimin tengah memasuki Yaumul Azim, hari agung yang sangat istimewa. Istimewa dalam arti yang sebenarnya. Karena pada hari ini kebahagiaan dan kegembiraan berbaur menjadi satu dalam dada setiap insan muslim sebagai manifestasi kesucian batinnya yang telah sebulan lamanya digembleng dalam kawah dan jerit duka Ramadan. Sebulan lamanya kaum muslimin merasakan derita lahir batin, menanggung sesuatu payahan lapar dan dahaga, mengekang segala bentuk nafsu yang menjurus pada batalnya puasa. Kesemuanya itu dikerjakan pada siang hari dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan keimanan yang tiada lain hanyalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada malam harinya, selama sebulan penuh kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seumpama salat tarawih, tadarus Al-Quran dan lain-lainnya sebagai ibadah tatawwu yang tiada lain hanya merupakan tabungan untuk kehidupan akhirat kelak. Lalu tujuan apakah yang akan kita capai dengan puasa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari ayat di atas kita memperoleh kesimpulan bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah wajib dengan tujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita menyadari bahwa kehidupan yang tengah kita lalui sekarang ini penuh dengan persoalan. Tidak sedikit manusia hidup terseret ke lembah kehinaan, kerusakan, kehancuran, dan kesesatan yang disebabkan karena salah langkah dalam mengatasi persoalan kehidupannya. Yang pasti dalam hidup ini kita dihadapkan kepada keadaan yang serba ganda, suka dan duka, manis dan pahit, salah dan benar, kaya dan miskin, juga perintah dan larangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apabila kita menengok kembali tentang pengertian takwa, maka kita dapati bahwasanya takwa ialah mengerjakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi seorang muttaqin ialah orang yang dapat menyelamatkan diri dari kesesatan, kehancuran, semacamnya, mengikuti semua petunjuk serta ketentuan Allah serta meninggalkan larangannya. Ia tidak salah langkah pun tidak salah pilih dalam mengarungi samudera kehidupan yang penuh segala kemungkinan. Dengan demikian, lembaran-lembaran perjalanan hidup seorang yang bertakwa senantiasa berhiaskan amal soleh, lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, rela berkorban demi kemaslahatan umat, dan jiwanya penuh diliputi kasih sayang terhadap sesamanya. Apabila kader seorang sudah sampai kepada tingkat muttaqin, maka tidak mustahil bahwa janji Allah akan segera terpenuhi sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Itulah tujuan ibadah puasa Ramadan yang baru saja selesai kita kerjakan selama sebulan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan. Gembira karena terhapus segala dosa dan noda sebagai asar dari puasa Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan lamanya. Sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, niscaya diampuni segala dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain juga beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, niscaya diampuni segala dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, akan tetapi ingatlah, selain kegembiraan yang kita rasakan pada hari ini, sebelumnya kita pun harus sedih karena harus berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab kalau diibaratkan, maka bulan Ramadan itu seumpama seorang kekasih. Ia dirindukan kedatangannya, ditangisi saat perpisahannya, karena saat pertemuannya mendatangkan sejuta kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna an takuna as-sana kulluha Ramadan." Andai
andai kata umatku mengetahui tentang hikmah apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya mereka berangan-angan agar waktu sepenuhnya tahun, sepanjang tahun semuanya adalah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terlepas dari berbagai perasaan yang menyelimuti batin kita, yang pasti hari ini kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena selesainya tugas dan kewajiban, di mana hari ini tidak lagi merasakan penderitaan karena lapar dan dahaga di siang hari. Kita adalah bertekad untuk tidak menyia-nyiakan tabungan kita selama sebulan. Jangan sampai hari jerih payah kita itu terbuang cuma-cuma. Sebaliknya, sejak hari ini kita panjangkan niat bahwa dengan modal kesucian yang kita peroleh sebagai hasil gembelengan selama bulan Ramadan, kita tingkatkan amal soleh serta pengabdian kepada Allah Khaliq hamdu minallah, juga pengabdian kepada bangsa dan negara serta untuk masyarakat hamdu minannas. Tegasnya, dengan hikmah puasa Ramadan yang baru saja kita lakukan, kita hanya berusaha untuk lebih baik memelihara hubungan dalam dua dimensi. Yang lebih baik adalah dimensi vertikal, yaitu hubungan tegak lurus ke atas kepada Sang Maha Pencipta. Untuk itu kita tuntut agar lebih meningkatkan takwa serta iman. Dimensi kedua adalah dimensi horizontal. Dimensi itu mencakup semua aspek hubungan dengan sesama makhluk, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, dan bahkan hubungan antara manusia dengan alam sekitar lingkungan hidupnya. Konsekuensinya praktis. Dalam menjaga kelestarian dimensi ini, kira perlu adanya sikap mental yang baik, rela berkorban, tenggang rasa, tanggung jawab, serta berkehendak untuk membangun. Dengan demikian terhindarlah kita dari sebuah perumpamaan yang tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang-benang yang sudah dipintal kuat menjadi cerai-berai kembali. Janganlah kita kotori kembali sesuatu yang kita miliki dengan perbuatan-perbuatan tercela di hari-hari mendatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, akan tetapi ingatlah bahwasanya meskipun telah sempurna kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan, tetapi puasa itu sendiri masih tergantung antara langit dan bumi. Tidak akan sampai kepada Allah sebelum dirobek hijabnya dengan zakat fitrah. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaum sahri Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ard wa la yarfa illa bi zakatil fitri." Artinya puasa Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat ke hadapan Allah kecuali dengan zakat fitrah. Dari hadis ini dapat kita peroleh pelajaran bahwasanya zakat fitrah merupakan kunci utama untuk diterimanya ibadah puasa kita. Juga merupakan pembersih bagi orang yang berpuasa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Para Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im wa tuqmatan lil masakin. Paman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Paman addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun min shadaqah." Artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa Ramadan dari perbuatan sia-sia dan keji. Merupakan hidangan juga merupakan hidangan bagi orang-orang yang miskin. Maka barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, ialah zakat yang dikehendaki, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat Id, ialah sedekah dari sedekah biasa. Nyatalah bahwa zakat fitrah merupakan satu kewajiban bagi semua orang Islam, lelaki maupun perempuan, hamba sahaya maupun merdeka, orang tua maupun anak kecil, yang harus dibayarkan pada malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id. Tepatnya semenjak tenggelamnya matahari akhir Ramadan sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, selain kewajiban zakat fitrah, dianjurkan telah oleh Rasulullah SAW agar
kaum muslimin menyemarakan dalam hari raya Idul Fitri dengan kumandang takbir, tahmid, tahlil sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, zainu a'yadakum bit takbir, artinya hiasilah hari rayamu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kami mengajak saudara-saudara, jadikanlah hari raya Idul Fitri tahun ini sebagai titik tolak untuk lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk lebih meningkatkan sedara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dengan hasil tempaan puasa Ramadan, sejak hari ini kita pancangkan niat untuk lebih banyak berbuat kebajikan dan kebaikan, ikut serta menyumbangkan tenaga, pikiran dan harta kepada pembangunan yang digalakan oleh pemerintah bersama-sama seluruh bangsa Indonesia demi tegaknya negara kita Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rahmatun. Sebagai penutup, marilah dalam kesempatan yang baik dan penuh berkah ini kita laksanakan silaturahmi, kunjung mengunjungi antara keluarga, kepada kedua orang tua, saudara dan kerabat, sanak pemilih dan sahabat. Kepada mereka kita minta maaf, juga memberi maaf atas segala kesalahan lahir batin, sengaja maupun tidak. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyongsong hari depan dengan niat yang bersih, melangkah dengan gerak yang teratur, terarah, bersama-sama dan pasti berkiprah dalam bergotong royong, tenggang rasa dan saling menghormati, karena hakikatnya dunia dengan segala bentuk isinya adalah untuk kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd, minal a'idin wal faizin wal maqburin, kullu amin wa antum bi khairin wa afiyah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil mu'idil a'yad, al-karim al-jawad, la ya'zubu 'an ilmihi mithqalu dzarratin mimma jara wal amrad. Ahmaduhu hamdan akhlasan lillahi min samimil fuad, wa ashkuruhu fa bisyukri ta'amul ni'am wal tasdad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil amjad. Ma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'in wa radhiyallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ajal Islam wal muslimin wa ajal syirka wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa anzur man khazala al-muslimin. Allahumma aslih sa'ibal muslimin wa nisa'ahum wa aslih jami'a ulati umurihim. Allahumma jal baldatana hadi baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika wa sa'irul buldanil muslimin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim anna al-qala wal baba wal waba wal zina wal riba wal baghy wa sadaida wal mi'an wa su'al bidan ma dara minha wa ma ghadab min baladina hada khassah wa min sa'iril buldanil muslimin amma innaka ala kulli
شيء قدير وبالإجابة الجدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم